Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul Pemuja Siluman Iblis. Cerita kali ini merupakan cerita tentang pemujaan kepada siluman iblis. Bagaimana kisahnya? Daripada kita penasaran, yuk mari kita langsung saja menuju ceritanya ya teman-teman. Cerita kali ini ditulis oleh Manafila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Dahulu kala, kata ibu, keluarga kami hidup dengan sangat kekurangan. Mata pencaharian kakek hanya sebagai petani yang tidak tentu upahnya. Terkadang sekeluarga ini tidak makan karena tidak ada uang untuk membeli beras. Kakekku dikaruniai anak sebanyak 11 orang, 5 laki-laki dan 6 perempuan. Ibuku adalah anak kelima di keluarga ini. Kehidupan ala kadarnya membuat ibu hanya lulus sekolah menengah pertama, dan ijazahnya pun sampai saat ini belum ibu tebus karena tidak punya uang. Selepas ujian nasional kala itu, ibu langsung memutuskan untuk bekerja. Dulu persyaratan untuk menjadi buruh pabrik tidaklah serumit sekarang. Singkat ceritanya, ibu pun masuk dan mulai bekerja di pabrik dan memproduksi kancing untuk celana jeans. Beberapa tahun ibu bekerja, pamanku, yaitu anak ke-10 di keluarga kami ini, merengek ingin sekolah sampai ke SMA. Nenek mengupayakan untuk paman berhenti saja sampai SMP seperti kakak-kakaknya. Terlebih ada adik yang paling kecil yang sekarang harus masuk SD. Kamu berhenti saja sekolah sampai SMP. Amak kan tidak punya uang untuk kamu sekolah di kota, kata nenekku kala itu. Dulu rumah tempat keluargaku tinggal sangatlah terpencil dan juga sulit untuk diakses kendaraan. Jalanan yang masih tanah merah pun terkadang jika hujan itu sulit untuk dilalui, bahkan dengan berjalan kaki sekalipun. Tapi mak, waktu pengen sekolah seperti yang lain mak, kata pamanku Siswanto kala itu. Emak mengerti, tapi emak sama bapak tidak punya uang untuk itu, kata nenekku. Begini saja, bagaimana kalau nanti setelah bapak ada uangnya, kamu bapak sekolahkan sampai sarjana, kata kakekku saat itu. Baiklah pak. Maaf ya pak, Wanto sudah memaksa bapak untuk menyekolahkan Wanto, kata pamanku berlalu meninggalkan kedua orang tuanya di rumah kayu beralaskan tanah merah ini. Beberapa bulan kemudian, ibu pulang dari perantauannya di kota. Butuh waktu berhari-hari untuk ibu sampai di rumahnya. Begitu sampai, ibu disambut oleh kepulan asap dari dapur. Bukan asap karena kebakaran, tapi itu tandanya nenek sedang memasak. Dulu keluarga ini memasak dengan menggunakan kayu bakar, dan asap itu adalah hasil pembakaran kayu bakar yang nenek kumpulkan dari hutan. Assalamualaikum mak, suara ibu saat masuk ke rumah yang hampir rubuh ini. Waalaikumsalam. Kamu sudah pulang? Tanya nenek dari dalam dapur. Udah mak. Mak, masak apa? Tanya ibu. Ikan asin, kesukaan kamu. Emak tahu kamu akan pulang hari ini. Malam mulai menunjukkan wajahnya. Rumah nenek saat itu tidak ada penerangan selain gemerlap lilin dari cemper yang kakek buat dari kaleng bekas. Semuanya sedang berkumpul di ruangan tanpa sekat yang dialasi tikar anyaman yang sudah mulai koyak. Mbak, Wanto pengen sekolah kayak yang lain sampai SMA, kata pamanku pada saat itu kepada ibu. Jangan kamu mendesak mbakmu, dia juga lagi bekerja, kan capek, kata nenek saat itu. Kenapa sih emak gak bisa nyekolahin Wanto seperti orang lain? Mau kerja apa Wanto nantinya kalau hanya lulusan SMP? Apa emak mau Wanto luntang-lantung di jalanan
kalau tidak punya pekerjaan yang layak. Pamanku marah dengan sangat meledak-ledak lalu pergi meninggalkan rumah. Sudah lama, maafkan saja Wanto, emosinya kan belum stabil, kata ibuku pada nenek. Keesokan harinya, ibu masih ada libur beberapa hari ke depan. Pagi-pagi buta nenek sudah berada di dapur untuk memasak lauk pauk yang akan dijual ke pasar. Kepulan asap yang pekat memenuhi dapur nenek yang sempit membuat udara semakin pengap. "Nih, Marni," teriak nenek dari arah dapur. "Iya, Mah." Ibu kemudian menghampiri nenek yang ada di dapur. "Tolong bangunkan adikmu Wanto. Dia belum memberi makan ayam-ayamnya," tita nenek. Ibu pun kemudian pergi menuju ruangan sempit, berdinding koran dengan berita lapuk, yang senantiasa melindungi keluarga kecil ini dari terpaan angin dan juga terik matahari. "Wanto," ibu tersentak ketika melihat paman Wanto tidak ada di tempat tidurnya. Ibu pun kemudian kembali menuju dapur untuk memberitahukan hal ini pada nenek. "Mak, Wanto tidak ada di kamarnya," kata ibu pada nenek. "Mungkin sudah ada di kandang ayam nih." "Mak, anakmu si Wanto kemana? Ayam-ayamnya kok belum diberi makan?" teriak kakek dari arah kandang ayam yang menyatu dengan dinding bagian utara rumah ini. "Amak kira Wanto sudah ada di kandang, Pak," kata nenek tanpa khawatir. "Kemana Wanto pergi, Pak?" tanya ibu pada kakek. "Kemana anak itu?" kata kakek kebingungan. Ibu kembali memastikan bahwa paman Wanto memang tidak ada di dalam kamarnya. Mata ibu meliar ke sekeliling ruangan sempit ini. Di atas bantal lapuk paman Wanto tergeletak selembar kertas. Tangan ibu meraih kertas itu dan mulai membaca beberapa kalimat yang ada di kertas tersebut. "Mak, maaf Wanto harus pergi tanpa izin dari emak. Wanto pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Wanto akan pulang setelah Wanto sukses. Wanto akan bahagiain emak dan juga bapak. Wanto juga akan bikin Mbak Marni bangga dengan Wanto. Maaf Mak, jangan khawatirkan Wanto." Kenapa Wanto nekat sekali pergi ke kota tanpa izin dulu sama emak juga bapak? Gerutu ibu dalam hatinya. Ibu kembali menuju nenek dan juga kakek yang sedang terduduk khawatir di atas tikar anyaman yang mulai koyak itu. "Mak, Pak, Wanto pergi ke kota," kata ibu. "Pergi ke kota? Kenapa?" tanya kakek. "Di suratnya, dia bilang mau nyari kerja." "Nekat sekali dia," kata kakek. "Sudahlah Pak, ini salah kita juga. Kita tidak bisa membahagiakan anak kita seperti orang lain," kata nenek dengan air mata yang deras mengalir. "Bukan kita yang salah Mak, dianya saja yang terlalu menatap ke atas bermimpi bisa menggapai langit, sampai-sampai dia lupa kakinya masih di bumi," kata kakek. Tepat hari ini, Paman Wanto sudah 9 tahun meninggalkan rumah. Di kota, Paman Wanto bekerja sebagai buruh angkut barang di pasar. Keringat yang membasahi kaos oblong bututnya sama sekali tidak membuatnya lelah. Saat itu, yang dia ingat hanya uang, uang, dan uang. "Aku harus kaya, supaya emak dan juga bapak tidak lagi menjadi bahan cacian tetangga," kata Paman dalam benaknya. Sedari dulu, kakek dan juga nenek selalu menjadi bahan cacian tetangga karena selalu terlilit hutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hutang kakek dan juga nenek yang terus membludak membuat tetangga semakin mencaci dan juga memusuhi kakek dan juga nenek. Jam menunjukkan pukul 12 siang. Paman beristirahat di tengah-tengah kelelahan memikul beberapa barang bawaan pembeli yang ada di pasar itu dan juga barang bawaan pengepul yang akan memasarkan barang bawaannya di pasar. Tangannya yang sudah mulai gemetar karena tidak kuat menahan beban yang setiap harinya harus dibawa terus dikipas-kipas, berharap kesejukan hadir, mengelap keringat yang membuat tubuhnya basah. "Toh, kelihatannya kamu capek banget ya," kata salah satu temannya yang bernama Karman. "Iya Man, aku capek banget,"
Tangan sudah gemetar sedari tadi pagi, kata paman. Kita bekerja dari pagi sampai larut malam, tapi kebetulan tidak ada yang terpenuhi secara layak. Saya ngerasa semua yang saya lakuin untuk memenuhi itu semuanya hanya sia-sia saja, kata Pak Karman. Saya juga ngerasa gitu, man. Ya samalah, kadang pengen banget ngeluh sama keadaan, tapi siapa yang mau denger? Kamu mau apa setelah kerja toh? Tanya Pak Karman saat itu. Saya bertekad buat tidak berhenti kerja, man. Saya pengen kaya, tapi sampai segininya buat itu sampai-sampai lupa makan, lupa waktu, lupa main. Dulu lupa makan karena main, sekarang lupa main buat nyari makan, kata paman. Aku punya teman toh, namanya Bastaman. Dulu dia jauh lebih miskin dari kita, tapi sekarang dia punya segalanya dan ya apa yang dia mau itu bisa kebeli. Dia kaya raya sekarang toh. Iri aku sama dia, kata Pak Karman saat itu. Pasti dia pekerja keras. Iya, pekerja keras sekaligus nekat juga. Nekat kenapa? Korupsi? Bukan toh. Dia itu kaya lewat jalan pintas. Jalan pintas? Apa itu? Ya dia itu kan nyekik untuk kekayaannya. Hah? Nyekik itu apa, man? Tanya paman yang tidak tahu apa-apa kala itu. Kamu ini bagaimana sih toh? Orang dari kampung kok tidak tahu nyekik itu gimana? Ya, aku benar-benar tidak tahu, man. Nyekik itu kan semacam ritual pemujaan untuk mendapatkan kekayaan toh. Ritual pemujaan? Paman tertegun mendengar hal itu. Sepertinya itu menyeramkan sekali, ya, man. Kalau untuk urusan perut tidak ada yang menyeramkan toh. Gila kamu, man, kata pamanku sembari tersenyum. Kamu mau nyekik juga toh? Tanya Pak Karman membuat pamanku kaget. Dosa itu, man? Nggak mau aku, kata pamanku bergidik ketakutan. Katanya mau kaya. Kalau kerjaanmu hanya kulit panggul seperti ini ya bukan kekayaan yang akan kamu dapatkan. Tapi yang ada kamu malah keburu mati sebelum kaya karena kecapean ya manggulin karung-karung itu. Lebih baik saya mati saat kerja daripada saya mati saat mujaman, kata pamanku. Beberapa bulan kemudian pamanku terserang penyakit. Seluruh badannya menggigil parah yang membuatnya tidak bisa bekerja beberapa hari terakhir. Paman kemudian memutuskan untuk pulang ke kampung. Tangannya mulai merogoh ke dalam dompet kain yang sudah rusak itu. Dia ambilnya beberapa lembar uang yang ada di dompet itu. Setelah dihitung berkali-kali, uang yang tersisa hanyalah 50.000. Uang yang tersisa hanya cukup untuk ongkos pulang pergi saja nantinya. Sedangkan untuk berobat tidak ada uang sama sekali. Hanya cukup untuk pulang dan juga balik saja nantinya. Gak papalah, aku harus tetap pulang, kata pamanku. Dia mulai mengemas beberapa barang yang akan dibawanya pulang. Dengan gemetar, pamanku pulang menuju kampung. Sekitar 4 jam perjalanan pamanku sampai di kampung. Perjalanan menuju rumah masih sekitar setengah jam lagi. Pamanku berjalan dengan tergopoh-gopoh dan sesekali berhenti untuk beristirahat. Awan mulai menggulung cahaya matahari. Rintik-rintik air hujan sudah mulai berjatuhan dari langit. Langkah pamanku terasa sangat pemberat. Ditambah tubuh yang semakin gemetar membuat langkah pamanku untuk segera sampai di rumah terasa semakin menjauh. Tatapan mata pamanku saat itu mulai tidak fokus. Semuanya nampak membayang dan juga meredup. Pamanku terus menguatkan tubuhnya untuk tidak rubuh di jalan. Terlebih tidak ada orang sama sekali yang melintas saat itu. Di seantero jalan hanya ada ilalang yang tinggi melebihi tubuh pamanku dan juga hamparan tanah merah yang bergelombang, dan terdapat jejak-jejak kaki bekas orang yang lalu lalang untuk melewatinya setiap hari. Kuatkan saya ya Allah, tolong bantu saya untuk sampai di rumah dengan selamat. Lirik pamanku nyaris tidak bersuara, dan bruk, Paman Wanto kehilangan kesadarannya karena kelelahan. Untunglah ada beberapa orang petani
yang menemukan Paman Wanto dan mengantarkannya ke rumah kakek dan juga nenek. "Assalamualaikum, Mak, Pak," teriak para petani yang membawa tubuh Paman Wanto. "Oh, Wanto," teriak nenek dengan khawatir akan keadaan anak yang 9 tahun tidak dia temui. "Ada apa dengan Wanto? Kenapa dia seperti ini?" tanya nenekku setelah Paman Wanto dibaringkan di tempat tidurnya. "Kami menemukan Wanto sudah seperti ini di jalan, Mak," kata salah satu petani itu. "Ada apa dengan kamu, Wanto?" Nenek tidak henti-hentinya menangisi keadaan Paman Wanto saat itu. Kakek datang dari sawah dan membuka pintu. Kakek tersentak melihat nenek yang menangis di depan tubuh seseorang. "Ada apa, Mak?" tanya kakek. "Wanto, Pak, dia seperti ini, Pak," kata nenek terus mengusap-ngusap kepala Paman Wanto yang belum siuman juga. "Panggilkan mantri saja, Mak, jangan panik. Tolong panggilkan, Pak." Kakek pun pergi memanggil mantri di kampung sebelah untuk memeriksakan keadaan Paman Wanto. Sekitar 45 menit kemudian, mantri itu datang dan memeriksa keadaan Paman Wanto. "Anak emak sama bapak kelelahan saja kok," kata mantri itu. Beberapa saat kemudian, pamanku siuman. "Ma, Pak," lirih pamanku. "Wanto," nenek langsung memeluk anaknya itu. "Kenapa kamu pulang, Wanto? Apa kamu sudah sukses seperti janji kamu di surat?" kata kakek. "Wanto sakit, Pak. Di surat itu kamu bilang akan pulang setelah sukses," kata kakek. "Sudahlah, Pak. Kasihan Wanto. Manjakan saja terus anakmu," kata kakek. Beberapa hari paman berada di rumah dengan hati yang dipenuhi gejolak amarah pada kakekku yang terus-menerus menyindir kepulangannya yang tidak sesuai dengan yang dia janjikan. "Kamu masih sakit?" tanya kakek pada Paman Wanto. "Masih, Pak, masih menggigil. Makanya jangan sok-sokan pengen merantau ke kota. Kota itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang kuat mental dan juga fisiknya." "Lah, kamu ini apa? Mental tempe saja sok nekat pergi ke kota." "Ya ini balasannya. Masih muda udah sakit-sakitan," kata kakek membuat hati pamanku Wanto sakit. Wanto berjuang mengadu nasib di kota buat emak sama bapak juga. "Wanto kerja, Pak, di sana, Pak. Jadi apapun. Demi siapa? Demi bapak juga emak. Supaya kalian tuh nggak terus-menerus jadi bahan gosipan tetangga," kata pamanku dengan nada gemetar. "Lalu apa yang sudah kamu berikan untuk itu semua? Untuk membeli mulut-mulut mereka yang mencaci kita? Apa, Wanto?" kata kakek dengan pacul di pundaknya. Pamanku saat itu hanya diam saja. Air mata seketika berjatuhan, seperti hujan yang membasahi kedua pipinya. Pamanku memang merasa apa yang dia lakukan belum dapat membuat keadaan keluarga kecilnya ini berubah. "Sini, kamu lihat." Kakek menarik tangan Paman Wanto menuju keluar rumah. Keduanya berdiri menghadap ke bagian depan rumah kayu yang sudah usang itu. "Kamu lihat, rumah ini pasti akan rubuh. Cepat atau lambat kita harus pindah dari rumah ini," kata kakek. Rumah kayu yang ditopang beberapa pilar kayu ini bentuknya sudah tidak lagi tegak. Terpaan angin sudah membuat rumah ini miring ke kiri, tepatnya di bagian kamar yang biasa ditempati pamanku Wanto dan juga adiknya yaitu Paman Wisnu. Bapak sudah menambah lagi beberapa kayu untuk menopang bagian yang miring supaya tidak jatuh, tidak roboh. Kayu-kayu yang jadi penopang ini pun akan rubuh karena ini bukan kayu-kayu baru, melainkan kayu lama yang sengaja Bapak simpan. Karena Bapak tahu Bapak tidak akan sanggup untuk memperbaiki rumah ini dan hanya sanggup untuk menopang rumah ini dengan kayu-kayu yang Bapak siapkan, kata kakek. "Maafkan Wanto, Pak. Wanto tidak bisa seperti kakak-kakak Wanto yang lain yang bisa sukses di kota," kata Paman Wantoku kala itu. "Bapak tidak mau kamu seperti kakak-kakakmu. Sekarang kamu lihat, apa kakak-kakakmu itu yang lain sukses itu pulang untuk menemui Bapak? Tidak, Wanto. Bapak keras padamu itu supaya kamu berpikir untuk bisa hidup dan berdiri di kakimu sendiri.
Kamu akan punya keluarga, punya istri, punya anak. Kalau sikapmu masih saja lemah seperti itu, bagaimana kamu bisa menjaga mereka nanti? Kata kakek. Maaf Pak, Wanto sudah berpikir Bapak tidak suka Wanto. Wanto janji pada Bapak, Wanto akan sukses dengan cara apapun, kata pamanku. Bapak tidak butuh janji-janjimu toh, buktikan. Beli semua mulut orang-orang yang mencacimu selama ini dengan kesuksesanmu, kata kakek berlalu, meninggalkan paman yang masih terpaku pada istana kayunya yang sudah tidak tegak lagi itu. Satu minggu kemudian paman Wanto kembali ke kota untuk melanjutkan pekerjaannya demi kehidupan keluarga yang lebih baik. Bus yang ditumpangi paman Wanto pun melaju menyibak jalanan. Suasana tahun yang masih asri membuat paman Wanto tertidur pulas di dalam bus. Tidurnya yang lelap sekitar 40 menit terhenti saat seseorang menyenggol bahunya. Astagfirullah, kata paman Wanto terkejut. Aduh maaf mas, saya tidak sengaja, kata seseorang berpakaian rapi dengan tas selendang yang nampak gagah. Tidak apa-apa mas, saya hanya terkejut saja, kata paman Wanto. Tiba-tiba, laju bus paman Wanto pun yang ditumpanginya itu berhenti pada sebuah jalan yang nampak sepi dari lalu lalang lalu lintas. Kenapa Pir? Tanya seseorang penumpang pada sopir yang nampak kebingungan. Aduh, bensinnya habis ini, kata sopir itu. Bagaimana sih Pir? Masa sampai tidak terkontrol begitu? Saut yang lain. Maklum Pak, Bu, mobil ini kan sudah tidak bagus lagi. Jadi sudah ada beberapa bagian mobil yang rusak juga, kata sopir itu. Semuanya terdiam. Keheningan menyeruak ke sekeliling bus. Tidak ada yang bisa berbuat banyak. Sopir menelepon kawannya untuk segera membelikan bensin untuk bus yang dia kendarai. Gimana Pir? Sudah ada? Tanya laki-laki yang menyenggol pamanku. Sekitar 3 jam lagi Pak. 3 jam lagi? Lama sekali. Ya mau gimana lagi mas? Jalan ini kan di tengah-tengah hutan. Masa ada keperluan yang mendesak? Tanya laki-laki yang menyenggol pamanku. Saya harus cepat-cepat sampai di kota, supaya bisa langsung bekerja. Mas bekerja kantor kah? Di kantor apa? Kalau saya, ya bekerja di kantor berita lokal. Tanya laki-laki itu lagi. Bukan mas, saya hanya buruh panggul di pasar. Ya maklumlah ijazah saya kan hanya SMP. Keluarga saya kekurangan mas, terlebih saudara-saudara saya juga banyak. Saya ya juga hanya lulusan SMP. Oh iya, mas hebatnya lulusan SMP bisa bekerja di kantoran. Kalau kita mau sukses harus nekat mas. Segala risiko apapun harus berani kita ambil. Saya nggak berani mas, karena saya harus bilang dulu tentang pekerjaan itu kepada keluarga saya. Kalau mas berdiskusi dulu dengan keluarga, kesempatan untuk mas kaya, ya mungkin bisa saja hilang keburu diambil orang mas. Kalau saya sih apapun saya hajar mas, dan uangnya ya semua saya berikan untuk orang tua saya di kampung. Kalau kita setiap pulang bawa uang, keluarga kan keburu bangga dan tidak ada waktu buat nanya yang macam-macam tentang pekerjaan kita. Paman Wanto pada kala itu hanya diam dan berusaha mencerna setiap yang dikatakan laki-laki itu. Selama ini mungkin kesuksesan Paman Wanto terhalang karena paman terlalu banyak berdiskusi tanpa berani mengiyakan setiap kesempatan yang datang kepadanya. Begitu pikir pamanku saat itu. Paman Wanto seperti mulai tersadarkan akan apa yang menghalangi kesuksesannya di kota. Iya mas, mungkin saya... Mas, loh mas, pamanku kebingungan karena laki-laki yang menjadi lawan bicaranya tiba-tiba menghilang. Nyari siapa mas? Tanya laki-laki yang duduk di belakang kursi pamanku. Orang yang tadi di sini mas lihat? Pamanku balik bertanya. Dia pergi naik mobil tadi, itu mobilnya. Laki-laki itu menunjukkan sebuah mobil merah yang melaju menuju ke arah kota. Pamanku hanya diam, rasa ingin lepas dari saran keluarga tiba-tiba muncul di benaknya. Tidak ada salahnya kan, aku berani nekat demi uang.
Halal atau haram pun akan dijalani selama itu bisa membuat perut seluruh keluarganya kenyang, pikir pamanku saat itu. Sesampainya di kota, "Man, kalau kita ikut jejak teman kamu yang kamu ceritakan waktu dulu saja bagaimana?" Kata pamanku Wanto. "Siapa? Pas Taman." "Kamu yang benar saja," kata Pak Karman. "Ya, aku ingin membuat emak dan juga bapak kagum sama saya, Man. Ya, saya capek kalau harus terus-menerus miskin seperti ini," kata pamanku. Kebenaran dan juga ketaatan paman pada Allah Subhanahu wa taala sekarang sudah tidak ada lagi. Kebutuhan yang terus mendesak serta keuangan yang terus menipis membuat setitik cahaya yang selalu dia bawa dalam hatinya meredup seketika itu juga. Keesokan harinya, Pak Karman dan juga Wanto pergi menuju rumah teman Pak Karman yang pernah Pak Karman ceritakan kesuksesannya pada pamanku Wanto. "Ini toh rumah temanku," kata Pak Karman ketika keduanya sampai di sebuah rumah mewah dengan beberapa mobil yang berjejer rapi di garasi rumah itu. "Rumahnya besar sekali, Man," kata pamanku mengungkapkan kekagumannya. "Ini baru depannya aja toh. Ayo kita masuk saja," kata Pak Karman mengajak pamanku untuk masuk ke rumah itu. Sesamanya mereka di depan pintu lalu Pak Karman membunyikan bel. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang wanita dengan baju daster yang menjuntai sampai kaki wanita itu tidak terlihat lagi. "Mau ketemu siapa?" tanya wanita itu. Ada yang aneh dari wanita ini. Sedari tadi dia hanya tertunduk tanpa melihat ke arah kami sama sekali. "Pak Bastaman ada, Mbak?" tanya Pak Karman. "Ada, Bapak masuk saja," kata wanita itu mempersilahkan kami untuk masuk. Pak Karman dan juga Paman Wanto masuk ke dalam rumah itu. Melihat sekeliling rumah teman Pak Karman ini membuat Paman Wanto kagum dan juga ingin segera memiliki hal yang sama dengan Pak Bastaman. "Karman," sapa seseorang dari arah belakang. "Bastaman, apa kabar?" tanya Pak Karman. Keduanya saling berjabat tangan, sepertinya mereka sudah lama tidak bertemu. "Siapa ini?" tanya Pak Bastaman pada pamanku. "Oh, ini namanya Wanto. Dia temanku di pasar, kuli panggul juga," kata Pak Karman. Dengan sangat lembut, Pak Bastaman menyalami pamanku dan juga mempersilahkan tamunya untuk duduk. "Apa yang bisa saya bantu, Man?" tanya Pak Bastaman. "Begini, Mas. Kami ini sudah lelah dengan pekerjaan kami setiap hari. Kerja dari siang sampai ya bahkan sampai pagi lagi. Tidak ada juga kebutuhan kami yang terpenuhi secara benar," kata Pak Karman. "Lalu apa yang bisa aku lakukan untuk membantu kalian? Kami ingin seperti kamu, Bas. Apa kamu bisa bantu kami?" "Tentu, Man. Tapi ada banyak resiko yang harus diterima." "Nggak apa, Bas. Kami sudah perhitungkan itu semua kok. Selama kami bisa sukses seperti Bapak itu tidak apa-apa," imbu pamanku Wanto. "Jangan panggil saya Bapak. Panggil saja Bas. Sama seperti Karman manggil saya," kata Pak Bastaman sembari tersenyum. Di tengah-tengah perbincangan kami datanglah wanita yang tadi membukakan kami pintu dengan 3 gelas air minum. "Silakan diminum, Pak, Mas." Dari ujung ekor mata, pamanku ini melihat sebagian wajah wanita itu hilang dan membuat pamanku bergigi ketakutan. Rencananya hari ini paman dan juga Pak Karman akan dibawa menuju sebuah tempat yang dituju oleh Pak Bastaman. Selepas pertemuan singkat beberapa waktu lalu, pamanku masih terus memikirkan wanita yang menjadi asisten di rumah Pak Bastaman. "Saya akan mengajak kalian berdua menuju rumah Mbah Sahal. Dia itu penjaga gunung. Selepas itu, kami harus apa, Pak?" "Ikuti saja apa yang diperintahkan Mbah Sahal nantinya. Perjalanan yang ditempuh sangatlah jauh, menyusuri rimbun pepohonan dan juga memasuki hutan yang sangat gelap.
Di tengah-tengah kelelahan yang mendera, langkah mereka terhenti ketika Pak Pastaman menunjukkan sebuah gubuk di tengah hutan itu dan mengatakan bahwa itu adalah rumah Mbah Sahal. Rumah itu sangat kumuh dan seperti tidak berpenghuni. Itu rumahnya? Rumah itu? Tanya pamanku dengan sangat ketakutan. Iya, itu rumahnya, kata Pak Pastaman. Ketiganya pergi menuju gubuk itu. Mungkin karena keyakinan paman akan kekayaan yang bisa dia dapatkan di sini itu tidak sekuat Pak Karman. Paman Kuwanto merasa jalan yang mereka tempuh untuk sampai di gubuk itu terasa sangat jauh dan melelahkan. Kenapa rumahnya semakin jauh, Man? Tanya pamanku dengan keringat yang membasahi hampir seluruh badannya. Perasaan kamu saja kali toh. Ayolah, kuatkan lagi keinginanmu, kata Pak Karman. Perjalanan yang melelahkan itu pun berakhir di muka gubuk yang hampir tumbang itu. Permisi, kata Pak Pastaman sembari mengetuk pintu yang terbuat dari potongan bambu kuning tersebut. Krek. Pintu terbuka tapi tidak ada orang yang muncul dari balik pintu itu. Ketiganya masuk dan ketika semuanya sudah masuk, keanehan kembali terjadi. Tiba-tiba saja secara otomatis pintu yang terbuka lebar itu kembali tertutup dengan sangat keras. Paman Kuwanto dan juga Pak Karman sedikit tersentak karena semua keanehan yang ada di gubuk tua itu. Pintu tertutup, tidak ada cahaya sedikit pun yang masuk melalui celah bilik yang menutupi seluruh bagian gubuk tua ini. Mbah, ini saya Mbah, kata Pak Pastaman, tampak sudah akrab dengan sang pemilik gubuk ini. Mari duduk. Tiba-tiba seseorang berbicara di belakang pamanku. Sontak paman Kuwanto sangat terkaget-kaget, ya karena sedari tadi tidak ada orang yang berdiri atau apapun di belakang tubuhnya. Dari balik badannya nampak seorang kakek tua dan jenggot putih yang panjang, yang hampir menyentuh bagian dadanya. Pakaian serba putih, dengan ikat kepala bermotif singa, semakin menambah kesangaran pria tua ini. Ayo silakan duduk, kata Mbah Sahal itu. Ketiganya duduk di depan sebuah meja yang ditutupi kain merah dan terdapat beberapa piring yang terbuat dari tanah liat dan juga sebuah teko, juga beberapa gelas yang terbuat dari tanah liat juga. Pak Pastaman mulai menjelaskan maksud dan tujuan kami datang ke gubuknya. Belum selesai Pak Pastaman bercerita, tiba-tiba Mbah Sahal memotong pembicaraan Pak Pastaman dan berkata bahwa dia sudah memahami apa keinginannya ataupun yang ketiganya itu mau. Kalian datang dengan keluhan yang sama rupanya. Kalian ingin apa setelah kalian mendapatkan apa yang kalian mau? Tanya Mbah Sahal mulai menuangkan air pada gelas tanah liatnya. Kalau saya Mbak, saya mau bantu orang yang tidak mampu, kata Pak Karman. Tiba-tiba, senyum sinis mengembang dari bibir Mbah Sahal. Ketiganya mempertanyakan arti dari senyuman yang Mbah Sahal sajikan hari ini. Semua orang yang datang ke sini berkata sama ingin membantu yang susah. Tapi apa itu bisa dibuktikan setelah mereka kaya? Tidak ada. Manusia memang munafik, kata Mbah Sahal. Kenapa kalian tidak bilang saja kalau kalian ingin kaya karena kalian tidak mau usaha? Timbalnya lagi. Bukan tidak mau usaha, Mbah. Gaji kami dari buruh panggul itu tidak seberapa. Tidak sebanding dengan keperluan yang semakin mahal, kata Paman Kuwanto. Manusia hanya bisa mengeluh saja, timpal Mbah Sahal lagi. Suasana kala itu mendadak sangat hening, karena tiba-tiba terdengar, entah dari mana asalnya, itu terdengar ada suara auman harimau. Pamanku dan juga Pak Karman ketakutan mendengar suara itu. Tapi Pak Pastaman tampak sudah sangat akrab dengan suara itu karena tidak ada guratan rasa takut yang terlukis di wajahnya. Astagfirullah, pamanku sangat terkejut. Tenang saja, dia peliharaan saya, namanya si Welang. Mungkin dia mengaum karena menyadari kehadiran kalian. Suaranya begitu dekat, Mbah. Apa benar dia tidak apa-apa? Tanya pamanku. Itu kan suaranya saja.
Dia tinggal jauh di dalam hutan sana, kata Mbah Sahal. Kemudian laki-laki tua ini bangkit dari duduk bersilanya dan mengisyaratkan agar mereka semua mengikuti langkahnya. Semuanya berjalan menyusuri lebatnya hutan dengan pepohonan yang rimbun, juga suara-suara binatang yang terus terdengar seperti ikut mengantar semuanya ke tempat yang akan Mbah Sahal tunjukkan. Hari mulai malam, tapi perjalanan masih belum juga sampai di tempat yang dimaksud. Keringat mulai membasahi baju dan juga membuat tubuh pamanku lengket dengan keringat. Perjalanan panjang itu terhenti di sebuah goa dengan beberapa batu yang berjajar seperti kursi pada semat batu. Di atas batu itu terdapat beberapa orang yang sedang duduk bersila dengan tanpa sehelai kain pun. Mata mereka tertutup dengan sangat rapat. Mereka nampak nyaman dengan keadaan itu, padahal udara di hutan ini sangat dingin. Disinilah kalian akan bertapa untuk beberapa hari ke depan, kata Mbah Sahal, menunjukkan dua batu yang kosong. Beberapa lama kami harus diam di sini, Mbah? Tanya Pak Karman. Sampai hajat yang kalian mau terwujud. Apa tanda-tanda hajat kami sudah terwujud? Tanya Pak Karman. Akan datang pada kalian seseorang yang mau membagi hartanya untuk kejayaan. Segeralah kalian ikut bersemedi dengan mereka. Lepas seluruh pakaian kalian dan mulailah kalian pejamkan mata. Baiklah, Mbah, kata Pak Karman. Saya akan kembali. Bersungguh-sungguhlah kalian meminta. Jika kalian bermain-main dengan semuanya, kalian akan menjadi penopang kerajaan yang selanjutnya. Kata Mbah Sahal berlalu meninggalkan pamanku dan juga Pak Karman di bongkahan batu itu. Pak Bastaman pun turut dibawa turun oleh laki-laki tua itu. Tinggallah pamanku, Pak Karman, dan beberapa orang yang nyaris seperti mayat hidup. Pak Karman mulai melepas pakaiannya dan naik ke atas batu yang nampak menyeramkan, dengan segala macam jenis makanan dan juga dupa yang terus terbakar. Kaya, Pak Karman seperti kegirangan di atas batu itu. Mata Pak Karman mulai terpejam. Pamanku Wanto terus memperhatikan setiap inci batu itu. Tiba-tiba sekelebat bayangan pun pamanku ini melihat batu itu adalah kumpulan tengkorak manusia yang sangat-sangat menyeramkan. Pamanku kemudian mengucek matanya dan anehnya, batu itu kembali menjadi bentuk dan juga wujudnya seperti semula. Ah, mungkin karena aku melamun saja ya, pikir Paman Wanto kala itu. Di kegelapan malam yang nyaris tanpa ada cahaya setitik pun, jika bukan dari ujung dupa yang terus mengeluarkan asap tanpa henti. Aroma dupa yang terus menguap seakan menembus rimbunan pepohonan yang rindang. Orang-orang semakin memperdalam apa yang menjadi keinginannya. Pamanku masih ragu akan apa yang kini sedang bergulir di hadapannya. Dalam keadaan mata yang terpejam, pamanku mulai berkomat-kamit membacakan mantra atau ajian yang diberikan Mbah Sahal kepadanya sebelum semedi ini dimulai. Pamanku mempererat pejaman matanya, angin mulai masuk menyusup ke lebatnya dedaunan, dan membuat dedaunan itu mengeluarkan suara karena bergesekan dengan daun yang lainnya. Keanehan kembali muncul, udara di sekeliling hutan seakan membuat kepala pamanku dipaksa memikirkan apa yang sedang terjadi. Siuran angin malam yang normalnya terasa dingin, sekarang malah terasa sangat hangat di tubuh pamanku Wanto. Tubuhnya seperti tidak merasakan angin yang meliuk-liuk di tempat ini. Pejaman matanya semakin diperdalam. Saat itu pamanku merasa tubuhnya tidak lagi menyentuh batu yang ia duduki. Tubuhnya seperti melayang, tapi entah kemana tubuhnya dan juga oleh siapa tubuhnya dibawa. Selebat pamanku ini mendengar bunyi tabu-tabuan gamelan yang semakin lama semakin jelas sekali. Perlahan pamanku membuka matanya. Di hadapannya ada begitu banyak orang yang sedang menari dengan diiringi tabuhan gamelan khas Jawa.
dan beberapa orang penari yang tampak gemulai membawakan tarian Jawa itu. Riasan yang tidak begitu menor dan wajah para penari yang sangat cantik setidaknya membuat pamanku Wanto jatuh hati. Pamanku kala itu teringat bahwa dia tidak ditutupi benang sehelai pun. Matanya menatapi tubuh bagian bawahnya. Keanehan kembali terjadi karena pamanku sudah memakai kain batik yang menutupi tubuh bagian bawahnya sampai lutut. Dia pun sudah memakai baju oblong putih dan ikat kepala yang secara gaib terikat kuat di kepalanya. "Saya di mana?" tanya pamanku pada dirinya sendiri. Pamanku mulai berjalan mendekati keramaian itu. Ada satu wanita yang sedari tadi mencuri perhatiannya. Wanita itu sangat cantik dengan kebaya serba putih dan kepalanya penuh dengan aksesoris bunga melati. Dan dia tampak seperti pengantin Jawa yang menawan. Kulit yang berwarna putih bersih serta riasan wajah yang natural membuat dirinya cantik alami. "Beri jalan untuk dia," kata wanita itu menunjuk ke arah pamanku. Pamanku tersentak melihat wanita itu yang mempersilahkan dirinya untuk mendekat. Kerumunan jalan yang lebar untuk mendekat ke arah wanita pengantin itu. "Selamat datang, Wanto," sapanya lagi. Pamanku kaget mendengar dia tahu namanya padahal mereka belum pernah bertemu sebelumnya. "Anda tahu nama saya?" tanya pamanku. "Iya, Wanto, aku sudah lama menanti kamu di kubuku ini." "Apa ini rumahmu?" "Ini hanya pekaranganku saja." "Apa kamu sudi untuk bertamu ke kubuku, Wanto?" tanya wanita itu. Keinginan pamanku untuk memiliki wanita itu menemui titik terang. Pamanku seakan dibutakan oleh kecantikan wanita yang sedang duduk di sebuah kursi kayu dengan dua orang wanita di sisi kanan dan sisi kirinya. "Apa kamu bersedia berkunjung ke kubuku, Wanto?" ajak wanita itu lagi. "Baiklah," kata pamanku tanpa kompromi. "Antar dia ke kubuku," seru wanita itu pada beberapa orang yang berkumpul di tempat ini. Wanita itu berjalan menjauhi pamanku yang hanya sanggup berdiri kaku mengagumi kecantikan wanita yang baru saja ditemuinya. "Mari." Tiba-tiba seseorang membuyarkan lamunannya. Pamanku membalikkan badan menuju suara itu. Di belakangnya ada seorang pemuda kurus kering berdiri dan memegangi tali yang diikatkan pada sebuah kuda tinggi berwarna putih. "Naiklah, Tuan," kata laki-laki itu meminta paman dengan halus. Dengan masih sangat terheran-heran, pamanku naik ke punggung kuda itu. Laki-laki itu menuntun kuda dengan suara gemerincing di arah kakinya. Ketika pamanku melihat ke arah kaki laki-laki yang menuntun kuda, tepat di kedua kakinya terdapat lilitan rantai yang sangat besar. Karena ikatan itu, laki-laki ini mengeluarkan darah dan juga bernanah. Kembali pamanku bergidik ketakutan. "Mas," pamanku berbisik ke arah telinga laki-laki yang menuntun kuda itu. Laki-laki itu pun menoleh. Wajahnya pucat pasi. Pakaian yang dipakainya pun tidak sepantasnya dipakai di acara seperti ini. Laki-laki itu hanya memakai celana pendek seperti popok bayi dan memiliki tali yang disilangkan ke pundak kirinya dan kembali terlilit di pinggang laki-laki itu. "Kaki Mas kenapa dirantai? Terus wanita tadi siapa?" tanya pamanku pada laki-laki itu. Tapi aneh, dia hanya menatap ke arah muka pamanku tanpa ada sepatah kata pun yang menggetarkan mulutnya. "Selamat datang di kubuku, Wanto." Suara wanita tadi membuat langkah kuda yang dinaiki pamanku terhenti. Pamanku menatap ke arah depan dan melihat sebuah pintu kayu seperti pintu zaman dahulu dengan beberapa anak tangga di depan pintu itu. Pamanku pun akhirnya turun dari kuda putih itu dan mulai mengikuti langkah kaki wanita yang membuat pamanku berdecak kagum oleh kecantikan yang nyaris sempurna. Pamanku mulai menaiki anak tangga untuk menuju rumah sang wanita. Kembali keanehan itu terjadi. Setiap kaki pamanku menginjak anak tangga selalu ada jeritan
anak manusia yang terdengar jelas seperti sangat kesakitan. Apa Anda mendengar sesuatu? Tanya pamanku pada wanita itu. Suara apa? Aku tidak mendengar apapun di sini. Mau sampai kapan kamu memanggil aku dengan sebutan Anda, Wanto? Kata wanita itu. Maaf, aku memanggil dengan sebutan Anda karena saya tidak tahu nama Anda. Namaku Nawangsih, Wanto. Panggil saja aku Nyi Wangsih. Baiklah, Nyi. Langkah pamanku terhenti di sebuah ruangan yang sangat luas dengan ukiran-ukiran aneh berwarna kuning dan beberapa guci tanah liat yang nampak berdebu. Hei Wanto, ini adalah kubuku. Kamu bebas melakukan apapun di sini. Anggaplah rumahmu sendiri, kata Nyi Wangsih, setengah berbisik di telinga pamanku. Aroma melati menyeruak ke sekeliling penjuru ruangan ini. Aku tahu apa yang menjadi keinginanmu selama ini, dan di sini kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu mau. Apapun itu? Iya Wanto, apapun yang kau mau, kata Nyi Wangsih sangat menggoda. Kalau aku minta kejayaan, bisa. Kekayaan, bisa. Berikan aku kekayaan itu, Nyi, kata pamanku dengan menengadahkan tangan ke hadapan Nyi Wangsih. Baiklah Wanto, akan aku berikan kamu kekayaan itu, tapi ada syarat yang harus kamu penuhi. Apa syaratnya, Nyi? Nanti di rumahmu, kamu harus mengosongkan satu kamar untukku, dan setiap malam Jumat, aku akan datang ke rumahmu. Gauli aku seperti kamu menggauli istrimu. Kamu sanggup, Wanto? Aku belum menikah dan juga memiliki istri, Nyi. Kamu akan segera menikahi seorang wanita yang sudah lama kamu cintai. Apa wanita yang Nyi maksud itu adalah Rita? Tanya pamanku. Rita itu adalah anak pemilik sawah yang sedang digarap oleh kakekku. Dia sangat cantik dan juga kaya raya. Bapaknya pun juragan tanah yang terkenal di kampungku dulu. Banyak laki-laki yang ingin meminangnya, salah satunya adalah pamanku. Tapi pamanku hanya sanggup memendamnya di dalam hati saja, karena perbedaan kasta yang terlalu mencolok di antara keduanya. Ya mana mungkin dia mau jadi istri saya, Nyi? Saya kan hanya anak seorang petani saja. Anak seorang petani itu sebentar lagi akan kaya raya. Tapi ada satu hal yang harus kamu ingat secara terus-menerus, Wanto. Kamu jangan pernah mencintai istrimu melebihi rasa cintamu terhadap aku dan juga kekayaanmu. Apa kamu sanggup? Sanggup, Nyi? Kata pamanku dengan lantang. Baiklah, nanti kamu berikan aku kamar yang indah, juga makanan yang banyak. Kamu kunci setiap saat kamar itu. Jangan sampai ada yang lain selain kamu yang masuk ke kamar yang kamu persembahkan untukku. Baiklah, Nyi, kata pamanku. Tiba-tiba datanglah beberapa wanita dengan berpakaian seperti pelayan kerajaan, membawa baju pengantin laki-laki khas Jawa dan memainkannya di tubuh pamanku. Setelah pakaian itu dikenakan pamanku, datang pula seorang laki-laki tua dengan jubah putih dan membawa beberapa guci di tangannya. Langkahnya mendekat ke arah pamanku dan juga Nyi Wangsih. Laki-laki itu menumpahkan seluruh isi guci yang ternyata adalah air kembang. Setelah dia menumpahkan air kembang itu tanpa pamit, dia kembali meninggalkan ruangan ini dan tinggal pamanku juga Nyi Wangsih saja. Mulai sekarang aku adalah istrimu dan kamu adalah suamiku, Wanto. Berikan aku malam pertamaku, suamiku, kata Nyi Wangsih. Aku mencintaimu, Nyi Wangsih, lirik pamanku di telinga istri silumannya. 5 hari setelah ritual itu, jam usang yang menggantung di dinding bilik kamar pamanku ini menunjukkan pukul 12 malam. Suasana malam ini sangatlah sunyi sehingga suara dentingan jarum jam itu pun terdengar sangat jelas. Angan-angan pamanku sekelebat tertuju pada Nyi Wangsih. Perlahan matanya mulai terpejam. Bayangan tentang Nyi Wangsih masih terus membumbung di dalam angannya.
"Wanto," lirih seseorang di telinga pamanku. Matanya mulai terbuka dan betapa terkejutnya Wanto pada kala itu. Ketika matanya terbuka dengan lebar, pamanku mendapati Nyiwangsi sudah ada di kamarnya. "Nyiwangsi," lirih pamanku, "mana kamar yang kamu janjikan untukku, Wanto? Rumahku tidak memiliki kamar yang banyak, Nyi. Jangankan untuk dikosongkan, untuk kami tidur pun harus berdempetan seperti ini." "Siapkan perapian di dapur untukku." "Perapian?" "Iya, Wanto. Sudah saatnya kamu mengambil bekal yang aku janjikan waktu itu," kata Nyiwangsi. Pamanku pun berjalan menuju dapur dan mulai menyalakan api sesuai keinginan Nyiwangsi. Di tungku api tradisional inilah pamanku mulai berkemat-kamit sesuai arahan Nyiwangsi, berharap kekayaan akan segera datang kepadanya. "Buka matamu, Wanto," lirih Nyiwangsi. Pamanku membuka matanya secara perlahan. Pamanku kembali tersentak ketika melihat begitu banyak uang di hadapannya. Tangannya mulai meraih uang-uang itu untuk memastikan apa yang dia sedang saksikan adalah sebuah kenyataan. "Nikmati uangmu, Wanto. Jangan lupa aku adalah istrimu, tidak ada yang lain," lirih Nyiwangsi. "Terima kasih, Nyi. Terima kasih," kata pamanku sangat kegirangan. Pamanku sangat senang sekali karena uang-uang gaib ini. Dia terus memunguti uang yang begitu melimpah di hadapannya. Sekarang uang itu sudah dimasukkan paman ke dalam tas hitam lusuhnya. Dan paman pun benar-benar mulai dibutakan oleh uang siluman itu. Hari mulai berganti, apa yang diucapkan oleh Nyiwangsi pun terjadi. Pamanku kini sudah meminang Rita, sang pujaan hatinya. Setiap selesainya pamanku memberikan jatah kepada Nyiwangsi, pamanku segera menyalakan perapian di dapurnya untuk mengumpulkan lembaran uang dari wanita gaib itu. Sesuai permintaan Nyiwangsi, Paman Wanto pun mengosongkan satu kamar dan menyajikan beberapa sesajen dengan dupa yang terus membumbung tinggi dan menguap di sekeliling ruangan. "Aku persembahkan kamar ini untukmu, Nyiwangsi," lirih pamanku. Ruangan ini didandani dengan spray yang sangat bagus dan juga beberapa baju wanita yang berbaris rapi di sebuah lemari kayu di salah satu penjuru kamar. "Terima kasih, Wanto," sahut Nyiwangsi. "Saya akan menunggumu setiap malam Jumat di sini," seru pamanku. "Baiklah, Wanto, aku akan memberikan kamu lebih banyak uang jika kamu bisa mencintai aku dan menyembahku melebihi istrimu." "Aku memang mencintai Rita dengan tulus dan menyayangi dia, Nyi. Tapi dia tidak akan bisa menggantikan posisi Nyai di hati saya." "Bagus, Wanto. Teruslah kamu banggakan namaku." Nyiwangsi tertawa dengan bangga ketika melihat Paman Wanto berhasil menjadi budak sekaligus suami yang bisa diandalkannya. Paman Wanto kembali mengunci kamar itu sesuai dengan permintaan Nyiwangsi. 5 bulan kemudian, mual-mual yang dirasakan Tante Rita ternyata menandakan kehamilan yang sudah sangat ditunggu-tunggu. Kini usia kandungannya menginjak 5 bulan. Pamanku meminta istrinya untuk tidak beraktivitas lebih banyak lagi dan menyarankan istrinya untuk beristirahat saja. "Kamu jangan banyak gerak dulu, sayang," kata Paman Wanto. "Nggak apa-apa, Mas. Ini kan cuma pekerjaan kecil kok. Aku bisa kok." Melihat istrinya yang semakin kelelahan dan juga lemah, Paman Wanto kembali merasakan jatuh cinta pada wanita yang sudah hampir 1 tahun dinikahinya itu. Ketika rasa cinta itu kembali hadir, suara bisikan itu pun turut hadir dan memegahkan telinga Paman Wanto. "Wah!" Paman Wanto menutup telinganya. "Kamu kenapa, Mas?" tanya Tante Rita. "Nggak apa-apa, sayang. Mungkin aku kecapean aja kok," kata Paman Wanto. Paman Wanto pun berjalan santai menuju kamar yang sudah sedari lama dipersiapkan untuk Nyiwangsi itu. Ketika Paman Wanto membuka pintu kamar itu, bau dupa seketika menampar wajahnya dan juga kegelapan menyapa dirinya.
Dengan cepat, Paman Wanto kembali menutup pintu agar tidak diketahui oleh Tante Rita. "Lancang kamu, Wanto!" Suara tanpa wujud itu kembali menyeruak ke seantero ruangan kotak ini. "Apa salah saya, Nyi? Saya sudah memberikan apa yang Nyai minta. Saya sudah mendahulukan Nyai dibanding istri saya sendiri. Lalu apa lagi? Harus berapa kali aku katakan, kamu jangan pernah mencintai istrimu melebihi rasa cintamu untuk aku, Wanto." Suara itu hadir dengan nada yang tinggi dan juga menggema. "Saya tetap mencintai Nyai," kata Paman Wanto. "Kebohongan apa lagi yang ingin kamu buat, Wanto? Kamu pikir aku tidak tahu perasaanmu padaku?" Gema suara itu. Saya..." "Sudahlah, Wanto. Apa kamu mau melakukan sesuatu jika aku perintah, Wanto?" "Apa itu, Nyi?" Pamanku berbicara sangat lembut kepada istri gaibnya. "Aku ingin darahmu. Aku ingin darahmu, Wanto." "Darah saya, Nyi?" Paman Wanto bergidik mendengar permintaan Nyi Wangsi. "Iya, Wanto. Apa kau sanggup? Akan aku berikan apapun yang kau minta." "Tapi Nyi, saya takut dengan luka dan juga darah. Jika kamu tidak mau menyerahkan darahmu untukku, akan aku ambil istrimu sebagai penggantinya." Iya, jangan, Nyi. Jangan ambil Rita. Dia tidak tahu menahu soal ini. Saya mohon, jangan, Nyi." Pamanku berlutut berharap Nyi Wangsi tidak sampai hati mengambil istrinya. "Kalau begitu, lakukan apa yang aku mau, Wanto." "Baiklah." Paman Wanto kemudian melukai tangannya dengan pecahan kaca yang sengaja ia pecahkan dari jendela kamar itu. Paman Wanto menyayatkan kaca itu ke tangannya. Darah keluar dengan sangat banyak. Teruslah menjadi seorang penurut, Wanto. Paman Wanto terus menangis melihat darah yang keluar dengan sangat derasnya itu. Singkat ceritanya, Paman Wanto sudah lama tidak melakukan kebiasaannya dengan Nyi Wangsi. Ketaatan agama yang dimiliki sang istri mau tidak mau harus dilaksanakan juga oleh Paman Wanto. Hari itu, di malam Jumat, Paman Wanto tidak melakukan keharusannya dengan Nyi Wangsi dikarenakan Tante Rita yang sedang tidak enak badan. Di malam harinya, di mana jam tepat menunjukkan pukul 12 malam, angin datang dengan begitu kencangnya. Aroma dupa terus membumbung di langit-langit rumah itu. Paman Wanto segera keluar dari kamarnya dan mendapati kedatangan Nyi Wangsi dengan kuda putihnya. Paman Wanto merasa takut ketika melihat Nyi Wangsi datang dengan taring dan juga mata yang memerah dan nampak seperti senter. "Sudah cukup kau mempermainkan aku, Wanto. Sekarang rasakan akibatnya." "Tunggu, Nyi. Ampuni aku, Nyi. Aku akan melakukan apapun yang Nyai Wangsi minta. Ya, asalkan jangan apa-apakan saya." Paman Wanto memohon agar Nyi Wangsi tidak melukainya. "Janji terus yang kau bual-bual, Wanto. Aku pun butuh makanan sama sepertimu. Kau butuh uang-uangku kan, sedangkan aku tidak lagi kau urus, Wanto. Saya khawatir dengan keadaan istri saya, bukan saya melupakan Nyai. Aku masih berbaik hati padamu. Aku akan memberikan kamu kesempatan untuk kembali merasakan kenikmatan yang aku miliki. Tapi aku ingin kamu menyembelih seekor kambing sebagai tumbal. Berikan potongan kambing itu pada siapapun yang kamu kehendaki untuk aku jadikan santapanku. Kambing itu haruslah kambing hitam, dan berapapun harganya juga jangan kamu tawar lagi," katanya Wangsi. Paman Wanto sedikit tersentak ketika Nyi Wangsi meminta seorang tumbal sebagai pengikat kembali tali gaib yang sudah putus di antara Nyi Wangsi dan pamanku. "Tumbal, Nyi? Kenapa Nyai minta tumbal? Bukankah dulu perjanjiannya bukan seperti itu?" "Aku ingin makan, Wanto." "Sudahlah, jangan banyak bicara. Cepat sediakan kambing yang aku mau." Aroma dupa yang membumbung ke seantero penjuru ruangan ini pun perlahan memudar. Paman Wanto segera keluar dari kamar itu dengan keringat yang mengucur deras di dahinya. Pagi harinya, oh ya, rencananya Mas akan beli kambing besok.
Mas mau bagi-bagiin kambing itu sebagai tanda rasa syukur Mas sama Allah atas kehadiran jabang bayi kita. Gimana menurut kamu? Tanya Paman Wanto. Boleh Mas, boleh banget kok. Senyum bahagia terlukis di bibir Tante Rita. Sesuai permintaan istri gaibnya, Paman Wanto bergegas pergi menuju kota dengan mobil mewahnya untuk membeli seekor kambing untuk dijadikan perantara tumbal. Dengan tangan yang gemetar, Paman Wanto menuntun kambing itu menuju rumahnya. Udah dapat Mas kambingnya? Tanya Tante Rita saat sang suami sampai rumahnya. Iya, alhamdulillah. Keesokan harinya, Paman Wanto dan juga Paman Wisnu segera menyembelih kambing itu, dan ketika darah mulai mengalir dari leher kambing itu, dengan segera Paman Wanto memberikan jampi-jampi sesuai arahan sang nyai. Setelah selesai menyembelih, Paman Wanto pun segera memotong kambing itu menjadi beberapa bagian. Kejadian itu dihitung oleh Paman Wisnu. Secara gaib, satu kaki bagian belakang kambing itu raib entah kemana. Mas, kok kaki kambingnya hilang satu ya? Tanya Paman Wisnu. Hilang satu? Kamu salah lihat kali, Nuk. Mungkin aja kamu udah potong-potong. Kalau udah aku potong pasti ada potongannya, kata Paman Wisnu meyakinkan kakaknya bahwa dia tidak memotong kaki kambing itu. Udahlah, lanjutin aja, kata Paman Wanto. Beberapa saat kemudian, gulai kambing yang nampak sedap itu pun sudah siap untuk dibagikan. Paman Wisnu dan juga Paman Wanto berkeliling perumahan itu untuk membagikan gulai kambing yang sudah mereka siapkan itu. Tidak perlu waktu yang lama untuk potongan demi potongan gulai itu habis, ketika Paman Wanto dan juga Paman Wisnu berjalan gontai menuju rumah. Dari arah jalan raya, tempat perkampungan kumuh yang banyak dihuni para pemulung itu, datanglah seorang anak laki-laki. Dengan pakaian lusuh dan juga karung besar yang selalu dipanggulnya, datang menghampiri kedua pamanku. Pak, terima kasih untuk gulai kaki kambingnya ya Pak. Saya sampai kekenyangan, kata anak itu membuat kedua pamanku melongo. Gulai kaki kambing, Dek? Tanya Paman Wisnu. Iya Pak, gulainya enak banget, timba anak kecil itu. Kamu pasti salah, Dek. Karena kami hanya membagikan gulai itu di sekitar kompleks saja kok, nggak sampai ke daerah kamu, kata Paman Wisnu. Mana mungkin saya salah Pak. Tadi itu sekitar 30 menit yang lalu, ada seorang perempuan cantik sekali memberikan bungkusan kaki kambing itu. Dia nganterin itu ke rumah saya Pak, dan itu pun satu kaki utuh. Dan juga perempuan itu bilang kalau gulai itu dari orang yang sekitar 30 menit kemudian akan membagikan gulai juga di sekitaran komplek. Makanya dari tadi saya nunggu di sini buat bilang terima kasih sama Bapak, kata anak kecil itu. Mas ngerasa aneh gak sih sama gulai ini? Kata Paman Wisnu. Aneh gimana? Paman Wanto balik bertanya. Anak ini bilang dia dapat gulai sekitar 30 menit yang lalu, dan itu waktu yang kurang lebih juga pas dengan waktu hilangnya kaki kambing itu. Iya gak sih Mas? Entahlah Nuk, Mas juga bingung, kata Paman Wanto berlalu meninggalkan adiknya menuju rumah. Singkat ceritanya, malam mulai menyapa. Paman Wanto tidak bisa terlelap kala itu. Entah apa yang membuat pamanku sukar untuk memejamkan matanya. Tiba-tiba, dari arah luar terdengar suara gemericik kaki kuda. Perlahan Paman Wanto mendekat ke arah suara itu. Dari arah jendela kamarnya, Paman Wanto menangkap sebuah delman atau kereta kuda yang sangat mewah. Entah siapa dan dari mana delman itu berasal. Keingintahuan menuntun Paman Wanto untuk mendekat ke arah delman itu, dan setibanya dia di dekat delman itu, Paman Wanto dikejutkan dengan apa yang dia lihat. Dari arah jendela jelas-jelas Paman Wanto ini melihat sebuah kereta kuda yang mewah, tapi penglihatannya seakan dibantahkan dengan kenyataan yang kini ada di depan matanya. Bukan sebuah kereta kuda yang dia lihat, melainkan sebuah kereta yang ditarik oleh seorang anak manusia yang nampak sudah sangat kelelahan. Anda biadab sekali Pak, hanya demi selembar uang Anda tega menebalkan saya. Apa Anda tidak takut
akan pembalasan Tuhan. Saya sekarang menjadi tunggangan tuanmu, Pak, lirih anak itu sembari menunduk. Sebuah tali melingkar di pundaknya dan sebuah besi yang tertancap di mulutnya. Penampakan anak itu sama seperti bagaimana kuda digunakan untuk menarik sebuah kereta agar bisa berjalan. "Maksud kamu apa? Siapa kamu? Kenapa kamu menyalahkan saya?" kata pamanku. Tiba-tiba anak itu menengadah untuk memperlihatkan wajahnya. Paman Wanto tersentak ketika melihat anak yang menjadi penarik delman itu adalah anak seorang pemulung yang pamanku temui ketika pamanku dan juga paman Wisnu membagikan gulai kambing waktu itu. Anak itu sangatlah pucat. Darah beku memenuhi bibirnya yang dipaksa untuk menggigit sebuah besi. Air mata terus mengalir di kedua pipinya. Paman Wanto sangat ketakutan dan rasa bersalah mulai memenuhi semua kesadarannya. "Kenapa kamu ada di sini? Dan kenapa ini bisa terjadi?" tanya pamanku. "Saya sekarang menjadi tunggangan tuan Anda. Semenjak saya di sini, saya tidak bisa memberikan adik saya makan." Lirih anak itu menitikkan air mata. "Apa yang saya perbuat sehingga kamu menyalahkan saya untuk kematian kamu? Anda telah membiarkan saya menjadi santa. Ayo, kita pergi," kata seseorang dari dalam delman itu memotong pembicaraan keduanya. Pamanku melirik ke arah delman itu dan ternyata sosok yang memegang kendali anak pemulung itu adalah Nyi Wangsi. "Tidak ada salam untukku, Wanto?" tanya Nyai Wangsi dari dalam delman. "Nyai, kau benar-benar sudah membuat anak kecil itu mati. Bukan aku, tapi kamulah yang sudah membuat dia mati. Kau kira semua uang-uang itu aku berikan secara cuma-cuma untuk kamu, Wanto? Aku, apa dia tumbalku?" tanya pamanku tersentak. "Dia bukan tumbal. Tumbal yang sesungguhnya adalah anggota keluargamu sendiri, dan aku sendiri yang akan menyantapnya," kata Nyai Wangsi. Kini delman gaib itu telah hilang dari pandangan matanya. Tiba-tiba dari arah kamar Paman Wanto, Tante Rita terdengar berteriak dengan keras sekali. Paman Wanto pun segera berlari menuju ke kamar untuk melihat kondisi istrinya. "Kamu kenapa?" tanya Paman Wanto dengan bingung dengan keadaan istrinya. "Kandunganku kemana, Mas? Anak kita kemana?" Tante Rita menangis sejadi-jadinya karena secara goib kandungannya yang tinggal beberapa hari akan lahiran saja kini malah hilang entah kemana. "Mas, kemana kandunganku, Mas?" Tante Rita terus meronta-ronta dan histeris. Kondisi Tante Rita semakin hari semakin memburuk. Dia sekarang tidak mau makan sedikit pun. Tubuhnya sekarang kurus kering dan kurus kerontang. Pada malam harinya, Paman Wanto kembali masuk ke dalam ruangan gelap dan berbau dupa itu. "Nyi Wangsi, datanglah," seru Paman Wanto seraya memohon. Tapi sosok Nyi Wangsi ini tidak datang, walaupun Paman Wanto melakukan ritual seperti biasanya untuk memanggilnya. Karena tidak menemui hasil, Paman Wanto pun kembali menemui istrinya yang terus-menerus menangisi kandungannya yang telah hilang. "Ayo dong Rita, jangan buat aku khawatir seperti ini terus," kata Paman Wanto. Tidak berselang lama, tiba-tiba sosok Nyi Wangsi hadir di hadapan Paman Wanto dengan mulut yang berlumuran darah segar. "Nyi Wangsi," lirih Paman Wanto. Paman Wanto pun segera berdiri dan mulai menyadari bahwa Nyi Wangsi lah yang sudah menyantap calon bayinya. "Kembalikan anakku, Nyi," teriak Paman Wanto. "Berani kamu, Wanto?" timbal Nyai Wangsi. "Saya tidak menyetujui anak saya menjadi tumbal. Kamu ingat ikan mas yang kamu sembelih waktu itu? Itu adalah anakmu. Kau sendirilah yang menyembelih anakmu, Wanto," kata Nyai Wangsi dengan sangat menakutkan. Pamanku hanya terdiam menyadari kebodohannya selama ini. Paman Wanto sudah terjerumus dalam pusara hitam pesugihan. Ada setitik niat dari dalam diri Paman Wanto untuk merubah dan juga menghentikan semua ini. Pada malam harinya Paman Wanto pergi menemui nenek dan juga kakekku di kampung kala itu. Dengan keadaan Tante Rita yang masih saja histeris dengan kejadian kandungannya yang hilang,
Paman Wanto pun pergi menemui orang tuanya untuk mencari solusi. Wanto juga bingung sama keadaan Rita, Bu. Setelah bayi kami hilang, kondisi Rita semakin memburuk dan dia juga tidak mau ngapa-ngapain lagi, Bu, kata Paman Wanto pada nenekku kala itu. Kamu harus lebih sabar lagi ngadepin istrimu. Wanto ingin tinggal di sini dulu untuk beberapa hari ke depannya, Bu, boleh? Tanya Paman Wanto. Pasti, Nak, kata nenekku kala itu. Singkat ceritanya, Paman Wanto sudah hampir 1 minggu menginap di rumah nenekku kala itu. Dan pagi itu, Paman memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya. Ketika Paman Wanto membukakan pintu kamar itu, Paman Wanto dikejutkan dengan keberadaan Tante Rita di kamar itu dengan tangis yang membasahi kedua pipinya. Rita, lirik Paman Wanto ketika melihat tatapan tajam dari istrinya. Apa-apaan ini, Mas? Tanya Tante Rita dengan gemetar menahan tangis. Aku bisa jelasin semuanya ini, sayang, kata Paman Wanto memegangi pundak istrinya. Apa? Apa yang mau kamu jelasin? Apalagi? Tanya Tante Rita. Paman Wanto hanya mampu menatap kedua bola mata istrinya dengan penuh haru. Dari awal, aku udah benar-benar curiga sama semua kemewahan yang bisa kamu dapetin dengan semudah ini. Tapi aku berusaha berbaik sangka sama kamu karena apa? Karena aku percaya kamu tidak akan tega memberikan aku makan dari uang seperti ini. Tapi apa? Semua yang aku takutkan akhirnya kejadian juga. Aku gak ngerti lagi sama jalan hidup kita, Mas. Dan jangan bilang anakmu kamu jadikan tumbal. Iya. Lanjut Tante Rita dengan sesenggukan. Maafin aku, Rit. Maafin aku, kata Paman Wanto. Aku butuh waktu, Mas. Aku akan pulang ke rumah Bapak untuk beberapa waktu. Kamu jangan susulin aku, kata Tante Rita, berlalu meninggalkan Paman Wanto di kamar yang kini terasa jauh berbeda. Tante Rita berjalan menuju jalan raya dengan terus menyeka air matanya. Pikiran Tante Rita kini terasa sangat kacau. Dia sangat terpukul dengan apa yang dilakukan oleh suami tercintanya. Tiba-tiba dari arah belakang sebuah motor menyerempet Tante Rita dan menyebabkan tangan Tante Rita terluka dan mengeluarkan darah yang cukup banyak. Aku akan pulang ke rumah Mbak Marni. Tante Rita pun kemudian memberhentikan angkot dan melaju menuju rumah ibuku yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumah Paman Wanto. Assalamualaikum, Mbak, Mas, dari Tante Rita di balik pintu. Mendengar ada tamu, ibuku pun membukakan pintu itu dan ternyata tamu itu adalah Tante Rita. Waalaikumsalam. Kamu kenapa, Rit? Tanya ibuku dengan kedatangan Tante Rita. Mas Wanto, Mbak, kata Tante Rita dengan gemetar. Masuk, ceritakan di dalam, kata ibuku menuntun Tante Rita. Oh, sakit, Mbak, lirik Tante Rita karena tangannya yang terluka tidak sengaja tersentuh oleh ibuku. Kita obati di dalam ya, kata ibu. Dan juga Tante Rita pun masuk ke dalam rumah. Menyadari ada tamu, ayahku tengah memakaikan aku baju segera menghampiri ibu di ruang tamu dan menuntunku untuk mengikuti langkahnya. Kenapa kamu, Tak? Tanya ayahku pada Tante Rita yang hanya terduduk dengan terus menyeka air matanya. Mas Wanto, Mas, lirik Tante Rita. Sudah lama sebenarnya aku curiga sama Mas Wanto, Mas. Semenjak kami pindah ke rumah itu, Mas Wanto meminta aku untuk mengosongkan satu kamar. Awalnya dia bilang itu untuk gudang, tapi Mas Wanto selalu mengunci kamar itu dan meminta aku untuk tidak masuk ke dalam sana. Dan di beberapa malam aku selalu mendengar suara wanita di kamar itu, dan juga ada bau aneh yang selalu tercium dari ruangan itu. Sampai akhirnya kemarin aku memberanikan diri untuk melihat isi sebenarnya kamar tersebut. Karena aku melihat Mas Wanto lupa menaruh kunci kamar itu di atas meja riasku. Aku membuka pintu kamar itu, dan ruangan itu sangat gelap. Aku menyalakan lampu. Aku benar-benar terkejut melihat isi kamar itu. Ada banyak sesajen dan juga beberapa dupa yang terus menyala.
Di situ aku lihat ada buku, dan di buku itu ada nama-nama orang yang beberapa bulan ini meninggal dengan cara yang aneh, Mas. Dan di situ juga aku lihat kulit ular yang sangat panjang. Aku tidak tahu mesti apa lagi, Mas, kata Tante Rita sembari terus menangis. Maksud kamu, Wanto melakukan pesugihan? Tanya ayah. Dan yang bikin aku semakin kecewa adalah nama emak. Bapak juga ada di sana. Mas Wanto yang bunuh emak dan juga bapak, juga anak aku, Mas. Mas Wanto bunuh mereka semua. Kamu tenangkan diri kamu dulu, kata ibuku. Aku nggak rela Mas Wanto seperti ini, Mbak. Malam ini kita mengaji lagi ya, kata ayahku. Aku ikut, Mas, timba Tante Rita. Pada malam harinya, ayah, ibu, dan juga Tante Rita melakukan pengajian kembali. Ayah menaruh 3 gelas air putih di hadapan mereka untuk dingajikan. Sebelum akhirnya mereka meminumnya. Di tengah-tengah kekhusyukan mereka untuk mengaji, tiba-tiba gelas air minum yang berada di hadapan ayah pecah dan berserakan. Mas, dari ibu mengkhawatirkan keadaan ayah. Nggak apa-apa, Bu, mungkin airnya terlalu panas, kata ayah melanjutkan kembali pengajian itu. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu rumah. Ayah pun dengan sigap membukakan pintu itu, dan ternyata orang yang mengetuk pintu adalah Paman Wanto. Mana Rita, Mas? Tanya Paman Wanto. Mau apa lagi kamu? Aku minta kamu pulang sekarang juga, kata Paman Wanto dengan nada suara yang meninggi dan benar-benar sangat mencekam kala itu. Enggak, aku nggak mau pulang, Mas. Pulang. Aku suami kamu, Rita. Ayo pulang, kata Paman Wanto menarik tangan istrinya itu. Aku nggak mau, Mas. Aku nggak mau hidup dengan seorang yang memuja iblis, kata tante berusaha memberikan perlawanan pada suaminya. Tiba-tiba satu pukulan keras mendarat di pipi bagian bawah Tante Rita dan menyebabkan bibirnya berdarah. Jaga ucapan kamu. Ayo, kita pulang, kata Paman Wanto semakin keras menyeret istrinya. Istighfar kamu toh, setan apa yang merasuki kamu sehingga kamu beringas seperti ini? Ini bukan sifat asli kamu toh, kata ayahku. Gak ada setan, yang ada kalian, manusia yang tidak tahu terima kasih. Sudah aku berikan rumah, malah penduduk aku bersekutu dengan setan, kata Paman Wanto. Jaga bicara kamu ya, Mas. Begitulah lirih Tante Rita. Kalau aku memuja setan, lalu apa bedanya dengan kalian? Kalian juga menikmati hasilnya kan? Lalu julukan apa yang pantas untuk kalian? Penikmat uang setan. Jangan sok merasa terjebak dengan berlagak seperti korban di sini, kata Paman Wanto dengan mata yang memerah. Istighfar kamu toh. Ini sudah melampaui batas, kata ayahku. Melampaui batas? Batas apa? Iya, batas antara kekayaan aku dengan kalian. Jelaslah kekayaan aku melampaui batas kalian. Tidak ada yang merasa dirugikan dengan semuanya, kata Paman Wanto dengan angkuhnya. Tidak ada yang diragukan dengan memakan korban. Kamu bilang tidak ada yang dirugikan. Sadar kamu toh, kata ayah. Aku hanya menumbalkan orang-orang yang aku benci, dan itu akan membuka jalan aku selebar-lebarnya. Berhati-hatilah, Mas, karena sekarang aku mulai membenci keluarga kamu, kata Paman Wanto. Semoga Allah segera menyandarkan kamu toh, kata ayahku. Terserahlah. Ayo Rita, kita pulang. Tante Rita pun terpaksa kembali ke rumah itu. Sesampainya Tante Rita di depan rumah, sudah ada 2 orang laki-laki bertubuh kekar dan juga tampang yang sangar. Siapa kalian? Tanya Paman Wanto. Kami adalah orang suruhan dari bank, dan kami akan menyita semua aset-aset Bapak, kata orang-orang itu. Enak saja kalian, mana tagihannya? Saya akan bayar semuanya, kata Paman Wanto. Ini Pak suratnya, 500 juta. Sial, uangku tidak mencapai segitu, gerutu Paman Wanto dalam hatinya. Begini saja, beri saya waktu 1 hari ini. Saya gak pegang cash, besok saya akan bayar, kata Paman Wanto. Tidak bisa Pak, ini sudah jatuh tempo, kata orang itu. Saya mohon, kata Paman Wanto memberikan sebuah amplop, mungkin itu uang untuk menyuap orang-orang ini.
Bisa, tanya Paman Wanto lagi. Besok kami akan kembali kalau Bapak tidak membayarnya, kata orang itu. Baik. Ya, kedua orang itu pun akhirnya pergi meninggalkan rumah Paman Wanto. Dasar manusia haus uang, kata Paman Wanto. Pada malam harinya Paman Wanto kembali melakukan pemujaan kepada Nyai Wangsi. Karena begitu banyak tagihan yang harus segera tertutupi oleh Paman Wanto, bibir Paman Wanto pun mulai bergetar mengucapkan mantra untuk memanggil Nyai Wangsi kembali. Beberapa saat kemudian, angin bertiup kencang sekali dan terdengarlah gemerincing suara lonceng kuda, dan Nyi Wangsi pun datang menemui panggilan Paman Wanto. Mau apa lagi kamu, Wanto? Tanya Nyai Wangsi. Berikan aku uang yang banyak, Nyi. Berikan aku uang, kata Paman Wanto seraya memohon. Aku akan berikan uang yang kamu mau, tapi berikan aku tumbal dari pihak keluargamu, pinta Nyai Wangsi. Siapa? Siapa yang Nyai maksud? Tanya pamanku kala itu. Istrimu? Enggak, Nyi, jangan cerita. Lalu siapa? Kamu. Paman Wanto beberapa saat terdiam mendengar permintaan tuan gaibnya ini. Ambil saja, Nyi, yang penting berikan saya uang, diri Paman Wanto. Pada suatu malam yang terasa menegangkan dari biasanya, Paman Wanto meminta istrinya untuk memberikan dia segelas kopi. Permintaan Paman Wanto dengan baik dipenuhi oleh istrinya. Ada tatapan haru yang seketika membayang di kedua mata Paman Wanto, dan kala melihat istrinya berjalan membawakan segelas kopi dengan luka gambaran tangannya di kening sang istri. Ini mas kopinya, kata Tante Rita sembari menaruh gelas kopi di atas meja. Duduk, kata Paman Wanto mengisyaratkan istrinya untuk duduk di sampingnya. Maafin aku sayang, aku sudah keterlaluan sama kamu, kata Paman Wanto membelai kepala istrinya. Belayan tangan sang suami direspon rasa ketakutan oleh Tante Rita. Tergambar jelas ketika tangan Paman Wanto hendak memegang tangannya, Tante Rita berusaha menghindari sentuhan tangan suaminya. Aku udah memaafkan kamu mas, tapi aku belum bisa menerima pesugihan kamu, kata Tante Rita berjalan menuju arah dapur. Tante Rita berjalan menuju dapur dengan air mata yang tidak kuasa lagi dia bendung. Tante Rita terus menangisi kekhilafan suaminya. Gak nyangka kamu akan senekat ini mas. Aku benar-benar gak bisa menerima itu semua. Aku gak bisa mas. Terlebih sekarang aku sedang mengandung anak kamu mas. Aku gak mau anak ini kembali hilang karena ulah kamu. Lirih Tante Rita menyesali semua yang sedang terjadi kepadanya. Tiba-tiba saja angin bertiup sangat kencang dan juga aroma bau amis yang tajam membuat Tante Rita mual bukan kepalang. Astagfirullah, bau apa ini? Kenapa baunya amis sekali? Tante Rita terus bertanya-tanya. Di tengah ketakutan yang melanda Tante Rita terdengarlah suara gemerincing lonceng dan juga suara kaki kuda yang sangat keras menerpa telinganya. Brak! Tiba-tiba pintu dapurnya terbanting dengan keras dan membuatnya terbuka sangat lebar sekali. Dari balik pintu itu muncullah seorang wanita tua dengan keadaan lusuh dan juga dengan baju yang robek. Siapa? Tanya Tante Rita dengan segudang ketakutan yang melandanya. Saya lapar, lirih nenek tua itu. Kenapa nenek rusak pintu saya? Nenek ini siapa? Tanya Tante Rita. Saya lapar, tegas wanita tua ini. Tante Rita terus memperhatikan segala gerak-gerik nenek itu. Di usia yang sudah sangat senja ini, mana mungkin dia bisa meruntuhkan pintu dapurnya yang jelas-jelas jauh lebih berat dari berat tubuhnya. Pandangan Tante Rita terhenti pada sebuah tanda seperti liukan ular di keningnya. Tante Rita merasakan bulu kuduknya berdiri dengan sangat hebat. Perlahan nenek tua itu pun mendekati ke arahnya, dan bau amis itu semakin membumbung tinggi di seantero dapur ini dan membuat Tante Rita semakin kewalahan.
Semakin langkah kaki nenek itu mendekat, semakin banyak pula keanehan yang terlihat. Perlahan, seluruh tubuh wanita tua ini mengeluarkan sisik yang sangat-sangat banyak hingga menutupi wajahnya. Tante Rita terus melihat makhluk aneh itu terus menunjukkan jati dirinya pada Tante Rita. Lagi-lagi Tante Rita dibuat menganga ketika seorang nenek tua itu kini berubah menjadi seekor ular yang sangat besar dan juga panjang sekali. "Kamu adalah tumbal selanjutnya," kata siluman itu. "Tumbal? Enggak, saya tidak ridho mati dengan jalan seperti ini. Tapi Tante Rita, Wanto sudah menyerahkan kamu untuk menjadi santapanku. Ikutlah denganku." Siluman itu terus tertawa angkuh. Ular besar itu pun menggulung habis tubuh Tante Rita hingga menyisakan kepala Tante Rita. Ayat-ayat suci Al-Quran berusaha terus disuarakan oleh Tante Rita. Dari arah ruang tamu, Paman Wanto pun berjalan mendekati istrinya dan menyaksikan sang istri menjadi korban pesugihannya pada siluman ular itu. "Mas, tolong aku, Mas," diri Tante Rita meminta pertolongan suaminya. Paman Wanto hanya membantu menyaksikan ular panjang itu yang besar itu terus menggulung habis istri kesayangannya. Harapan untuk dapat hidup nyatanya sangat nihil untuk Tante Rita. Tanpa ampun, ular raksasa itu terus menggulung tubuhnya sampai napas Tante Rita itu mulai tidak karuan. "Selamatkan aku, Mas. Aku sedang mengandung anakmu," lirik Tante Rita sebelum akhirnya napas itu tidak lagi berhembus untuk Tante Rita. Tante Rita harus menyerah pada gulungan ular raksasa itu. Setelah Tante Rita benar-benar meninggal karena pesugihan antara suaminya dan juga siluman ular itu, dengan sekejap pula ular siluman itu hilang entah kemana dan menyisakan jasad wanita yang tidak berdosa ini di hadapan sang suami yang sudah tega menumbalkan istrinya demi selembar uang. "Rita, maafkan aku, Rita, maafkan aku," lirik Paman Wanto dengan air mata yang deras mengalir. Di sela-sela permohonan maafnya pada jasad sang istri, Paman Wanto pun terus menggoyang-goyangkan tubuh sang istri yang sudah mulai kaku membeku untuk berusaha membangunkan istrinya dari kematiannya. Namun hasilnya ya tentu saja nihil. Kematian itu terlalu kuat menarik Tante Rita. Pemakaman Tante Rita pun selesai dilaksanakan. Paman Wanto berjalan gontai menuju kamar tempat dia memuja pada Nyai Wangsi. Paman Wanto membuka tutup guci besar dengan harapan akan banyak uang yang dia dapatkan karena berhasil menumbalkan istrinya pada siluman itu. Ketika Paman Wanto membuka guci tanah liat itu, Paman Wanto tidak menemukan uang selembar pun di sana. Paman Wanto sangat terheran-heran dan juga kepanikan mulai melanda dirinya. "Sialan, Nyai Wangsi datanglah. Saya ingin berbicara denganmu, Nyai Wangsi." Paman Wanto pun berusaha berteriak mengharapkan Nyai Wangsi akan datang untuknya. "Apalagi Wanto?" Diri Nyai Wangsi yang tiba-tiba sudah berada di tempat tidur yang ada di kamar itu. "Mana uang yang kau janjikan, Nyai? Mana?" "Uang? Kamu tenang saja, aku sudah membunuh orang-orang yang menagih padamu. Kamu tidak perlu takut lagi, Wanto. Tidak akan ada lagi yang menagih hutang kepadamu. Saya tidak meminta Nyai untuk membunuh mereka. Saya hanya mau uang, Nyai. Uang," kata pamanku. "Kau sudah berani pada aku, Wanto. Jangan sesekali kau buat aku murka padamu. Kau hanya mau uang, uang, dan uang saja. Kau lupa, ada tempo yang harus bergulir untuk semua kekayaan yang akan kau dapatkan dariku. Aku sudah banyak mengabulkan permintaan kamu. Sekarang aku mau kau yang menjadi tumbalku selanjutnya," pinta Nyai Wangsi. "Saya? Apa istriku dan tumbal-tumbal itu tidak cukup untuk mengisi perutmu, Nyai? Darimu aku hanya mendapatkan anak dan juga istrimu, dan yang lain hanyalah sebagai tanda baktimu kepadaku. Karena tumbal sebenarnya adalah darah dagingmu sendiri, Wanto." "Nyai jangan ingkar janji. Kau manusia tidak beradab, Wanto. Sekarang kau tahu akibatnya." Nyai Wangsi pun
menghilang entah kemana. Mendengar ancaman sang nyai yang akan menghancurkan kekayaannya, Paman Wanto pun segera mengemas-ngemas sisa-sisa yang bisa dia selamatkan dan juga bongkahan emas hasil pesugihannya pada sebuah koper dengan tujuan dapat segera meninggalkan rumah ini dan melanjutkan kekayaannya di tempat lain. Suara pintu rumah Paman Wanto ada yang mengetuk. Dengan koper hitam yang terus berada di genggamannya, Paman Wanto pun membukakan pintu. Nampaklah 2 orang polisi di hadapannya. "Maaf, apakah ini kediaman saudara Bapak Wanto?" tanya polisi itu. "Iya Pak, saya sendiri," lirik Paman Wanto. "Anda kami tangkap dengan tuduhan pembunuhan berencana," kata polisi itu. "Pembunuhan berencana? Saya sendiri dari kemarin di sini Pak. Saya juga baru kehilangan istri saya. Mana mungkin saya membunuh orang? Bapak pasti salah orang Pak." "Untuk selebihnya, Bapak bisa ceritakan itu di kantor. Mari Pak," kata polisi itu terus meminta Paman Wanto untuk ikut bersamanya ke kantor polisi. "Saya tidak mau Pak, saya tidak bersalah kok." Paman Wanto terus menepis tuduhan yang dialamatkan padanya. "Saya minta Bapak bersikap kooperatif. Jika Bapak terbukti tidak bersalah, Bapak bisa terbebas Pak," kata polisi itu. Rasa frustasi Paman Wanto semakin menjadi ketika salah seorang kepercayaannya memberi kabar bahwa dirinya kini tengah diburu oleh penagih hutang. Saat itu pula Paman Wanto memutuskan untuk kabur. Dari semua hal itu, semua kejadian yang telah terjadi pada Paman Wanto itu akhirnya membawa Paman Wanto ini sampai ke titik di mana mobilnya hilang kendali dan menghantam pohon dengan kecepatan tinggi. Sebuah titik di mana ia sadar bahwa kematian adalah hal yang harus ditanggung ketika bermain-main dengan setan ataupun siluman seperti itu. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Semoga kalian terhibur dengan cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Ya, kalian bisa komen di bawah ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe channel ini untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Banyak pembelajaran yang dapat kita ambil dari cerita kali ini. Semoga kita ya bisa mengambil pembelajarannya ya teman-teman. Yang baik kita ambil, yang buruk kita buang jauh-jauh dan jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jangan seperti Wanto di toko kali ini. Ingat, semua nama sudah disamarkan karena itu merupakan privasi ya teman-teman dan untuk keamanan bersama juga. Sekian dan terima kasih, video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.